Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor satu Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video ke-15 dari proyek CFA Progressive Learning Series, yaitu Risk Management. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi peluang. Nah, pada video sebelumnya kita pernah membahas mengenai teknik identifikasi risiko. Nah, peluang itu sebenarnya sama dengan ancaman. Keduanya merupakan ketidakpastian yang penting. Ketidakpastian yang dapat berdampak pada sasaran. Rumus perhitungannya pun sama, yaitu skor kemungkinan kejadiannya dikalikan skor dampaknya. Artinya, keduanya memiliki karakteristik yang sama. Nah, perbedaannya adalah jika peluang itu benar-benar terjadi, maka akan berdampak positif pada sasarannya. Sedangkan ancaman, jika ancaman itu benar-benar terjadi, maka akan berdampak negatif pada sasarannya. Nah, secara teori, kita bisa menggunakan teknik yang sama untuk mengidentifikasi peluang. Tetapi bagaimana dalam praktiknya? Penasaran? Kita simak setelah yang satu ini. Dalam praktiknya, banyak orang cenderung berpandangan bahwa risiko itu selalu buruk dan menganggap peluang sebagai suatu hal yang berbeda. Nah, ini adalah persoalan yang harus kita pahami bersama, karena kedua-duanya sama pentingnya, baik ancaman dan peluangnya. Dengan memiliki pandangan semacam ini bahwa risiko selalu dianggap buruk, maka ketika seorang melakukan identifikasi risiko, teknik apapun yang digunakan, entah itu teknik analisis asumsi, brainstorming, checklist, dan sebagainya, pikiran orang secara otomatis akan langsung tertuju pada hal-hal buruknya saja dan melupakan hal-hal baiknya. Jadi ketika mengikuti workshop manajemen risiko atau melakukan curah pendapat secara terbuka untuk mengidentifikasi risiko, orang selalu memikirkan hal-hal buruknya saja, sehingga mereka harus terus diingatkan untuk tidak melupakan peluangnya. Namun, daripada terus mengingatkan seperti itu, alangkah baiknya jika kita memiliki semacam teknik yang secara khusus memfokuskan pada peluang-peluangnya. Dan memang ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan yang khusus membahas tentang peluang ini. Sebagai contohnya, kita bisa mengadaptasi teknik yang berfokus pada hal-hal negatif, yaitu analisis pohon kesalahan atau kegagalan, fault tree analysis. Nah, teknik analisis pohon kesalahan atau kegagalan adalah teknik yang menyatakan bahwa jika suatu kesalahan atau kegagalan terjadi atau sesuatu yang buruk, hal yang tidak diinginkan terjadi, maka kita bisa mencari tahu penggerak apa atau driver apa yang memicu munculnya kesalahan atau kegagalan tersebut. Jadi setelah membuat diagram pohonnya, kita lalu bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu atau penyebab kesalahan atau kegagalan itu terjadi. Setelah itu, kita bisa menganalisa resiko-resiko apa saja yang dapat memperkuat atau melemahkan penggerak-penggeraknya atau pemicu-pemicunya tadi. Jadi, resiko yang ini akan menggerakkan hal ini, maka penggerak inilah yang memicu kegagalan itu terjadi. Nah, ini seperti analisis sebab akibat. Anda bisa menelusuri kembali diagram pohonnya untuk menemukan resiko-resiko yang memicu kegagalan tersebut. Nah, dengan teknik yang sama, kita bisa melakukannya untuk menemukan peluangnya. Tetapi, alih-alih berfokus pada kegagalan-kegagalannya, kita lebih memfokuskan pada manfaat-manfaatnya. Ya, contohnya seperti ini. Jika kita dapat mengantar barang lebih cepat, maka itu akan memberikan manfaat kan? Tetapi, bagaimana caranya? Nah, dari situ kita kemudian menganalisa penggerak-penggerak apa saja yang akan mendorong kita agar dapat mengantarkan barang lebih cepat. Mungkin penggeraknya adalah karena kita dapat mengerahkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Atau mungkin dengan cara memastikan atau menjamin bahwa tidak ada kesalahan sekecil apapun terjadi menjelang detik-detik terakhir proses pengangkutan barang. Atau mungkin karena adanya pengambilan keputusan yang tepat. Jadi itulah penggerak-penggerak yang dapat mendorong proses pengiriman barang menjadi lebih cepat atau tidak.
Setelah itu, kita mencari tahu ketidakpastian apa saja yang dapat memperkuat penggerak-penggerak itu, yang dapat mendorong kita untuk mengirimkan barangnya lebih cepat. Nah, jika sudah ketemu, maka itulah peluangnya. Oke? Jadi di sini kita telah membuat diagram pohon kegagalan yang berisi hal-hal negatif. Namun kita juga bisa membuat diagram pohon manfaat yang berisi hal-hal positif, ya. Sebut saja teknik ini analisis pohon manfaat, ya. Lalu dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan analisis pohon kegagalan tadi, tetapi kali ini kita mengalihkan fokus kita dari hal-hal negatif ke hal-hal yang lebih positif. Oke, jadi inilah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi peluang. Kemudian pendekatan lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi peluang adalah apa yang disebut dengan pendekatan dua sisi. Nah, dalam video sebelumnya saya pernah menyebutkan salah satu tekniknya, yaitu analisis SWOT. Anda mungkin sudah tahu bahwa huruf T adalah singkatan dari threat atau ancaman atau resiko-resiko negatifnya. Dan huruf O adalah singkatan dari opportunity, yaitu peluangnya atau resiko-resiko positifnya. Nah, teknik analisis SWOT akan menghasilkan dua jenis resiko. Resiko negatif yaitu ancamannya, dan resiko positif yaitu peluangnya. Oleh sebab itulah teknik ini disebut dengan pendekatan dua sisi. Kemudian ada pendekatan dua sisi lainnya yang disebut analisis medan kekuatan atau force field analysis. Nah, dalam analisis medan kekuatan ada yang namanya kekuatan negatif, yaitu faktor-faktor yang akan menghambat kita untuk mencapai sasaran atau hal-hal yang memperkuat ancamannya. Dan ada yang namanya kekuatan positif, yaitu faktor-faktor yang akan menolong kita untuk mencapai sasaran, yaitu hal-hal yang memperkuat peluangnya. Nah, jadi analisis medan kekuatan menyeimbangkan dua kutub kekuatan yang berbeda yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran kita. Jadi, analisis medan kekuatan termasuk pendekatan dua sisi. Kemudian teknik selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah analisis asumsi untuk menemukan ancaman-ancamannya, dan jika asumsinya keliru maka itu akan memicu masalah. Jadi asumsi yang tidak aman, yang kurang akurat merupakan ancamannya. Bersamaan dengan analisis asumsi, kita juga dapat melakukan analisis kendala atau constraint analysis. Kendala adalah sesuatu yang menghambat kita untuk mencapai sasaran. Tetapi jika kendala itu dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan, maka tidak ada lagi yang akan menghambat kita untuk mencapai sasarannya. Jadi, analisis kendala menunjukkan bahwa jika sesuatu kendala dapat diturunkan atau dihilangkan, maka itu akan menciptakan sebuah peluang. Nah, Anda bisa menggunakan analisis asumsi sekaligus analisis hambatan untuk menemukan ancaman dan peluangnya. Nah, jadi dalam konteks mengidentifikasi peluang, ada teknik-teknik yang berfokus pada ancaman-ancamannya yang kemudian dapat kita sesuaikan atau modifikasi. Misalnya tadi analisis pohon kegagalan yang bisa kita sesuaikan menjadi analisis pohon manfaat. Kemudian ada beberapa teknik lainnya yang berfokus pada peluang-peluangnya saja. Dan ada pula teknik dengan pendekatan dua sisi, misalnya analisis SWOT, analisis medan gaya, yang sekaligus menemukan ancaman dan peluangnya. Jadi sebenarnya ada banyak teknik di luar sana, tetapi kuncinya adalah perubahan pola pikir kita. Jika kita berpikir bahwa semua resiko itu buruk, maka kita tak akan pernah menemukan peluangnya. Nah, sampai di sini, jika kita sudah memahami, jika kita sudah mengerti bahwa tidak semua resiko itu buruk, bahwa ada resiko-resiko yang baik, ya, maka paling tidak pemahaman ini akan menyadarkan kita, menggugah kita untuk mencari dan menemukan peluang-peluangnya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.